Bahkan Menteri Agama pun, makanya saya bilang tadi, ini Menteri Agama tambah lama tambah dodol juga. Dapat hibah uang sitaan hasil korupsi, bukannya dibikinkan rumah Pancasila, supaya semua agama bisa duduk bareng, malah dibikinkan madrasah. Kan geblek ini Menteri Agama ini. Ini biar progres dulu ya. Ini memana? Ini Amin Wijaya dulu nih, ada apa nih Amin Wijaya nih? Silakan Amin Wijaya. Belat nih, makanya ntar gua Augut nggak kebagian nih. Shalom. Oke, lanjut Pak Amin. Ini orang-orang senior udah pada debat ini, maka kita yang muda-muda minggir dulu. Sampai pegel nih. Aduh, Shalom Pak Robert, Pak siapa? Shalom. Ya. Pak Malaikat. Seru. Merah putih, Pak. Sangat, terima kasih. Merah putih. Pak Malaikat besok aja ya nanggepinnya, besok aja. Udah mau 11:30 nih, nanti habis saya. Nggak kebagian. Ya. Oke. Ya, saya juga di sini ingin membahas tentang banyak gorengan pisang kali yang digoreng-goreng gitu, bahwa retak saya dengan pestopo ribut apa gitu loh. Kenapa di sini kan juga bebas untuk berbeda pendapat untuk bebas dong, boleh. Bebas gitu. Dan saya juga kemarin juga telah membuktikan. Soalnya kemarin gara-gara RIP toleransi 2 apa sampai ada narasi-narasi GPS ada di Eropa. Amin, ini yang orator ya di Indonesia Panglima kan gilain. Lagi. Itu si Franky kemarin juga difitnah ya, disangkut-sangkutin sama saya juga katanya ya, ada aja ini orang-orang. Terus makanya gini loh, untuk apalagi ada yang kemarin teriak-teriak gitu kan, yang nggak tahu apa sih jasanya JPS untuk Indonesia. Walaupun saya berbeda pendapat, saya katakan di sini berbeda pendapat dengan Pak Estopol, walaupun tidak berbeda visi misi, tetapi ya harus tetap objektif gitu. Nah saya bilang kan di YouTube saya bilang itu diakonia Indonesia berapa puluh ribu perut yang diberi makan, buku Pancasila yang ini yang dibahas, belum lagi anak per minggu kemarin kita sudah 100.000 nih, jadi kalian yang ngerintis kan dulu pertama Charles sama Amin Wijaya berdua kalian ngerintis, sekarang sudah 100.000 kita nih dari kalian berdua mulai sampai hari ini udah 100.000 bungkus. Makanya disinggung begitu kan, wah tersungging juga peranakan saya gitu. Saya membuat. Kemarin saya nonton videomu bilang 60.000 soalnya. Oh enggak, sekarang udah 100.000 sekarang. Iya, saya memulai terus direspon ditanggapi investor. Galang di ini nggak mudah untuk menggalang yang namanya donatur, nggak mudah menggalang orang-orang untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia kalau orang itu memang punya talenta, dikasih diizinkan seperti kata Bro Sabto kemarin. Sorry saya mengutip kata-kata Bro Sabto, kok orang yang somplak ini dipakai Tuhan ya. Memang kenyataan kok semuanya untuk memberkati Indonesia, dan kita harus objektif, jangan karena perkataannya Pesepol atau apa tidak kesukaannya langsung itu main seram, main fitnah gitu. Tapi ya tetap harus objektif. Nah, untuk sesuatu mengenai kebangsaan, untuk NKRI, untuk Merah Putih, untuk Pancasila, betul, dan Bhinneka Tunggal Ika, ya kita harus betul-betul bersatu. Apalagi yang kemarin misalnya kenapa saya mau terlibat dalam YouTube untuk memviralkan di YouTube gerakan daripada RIP toleransi. Karena ini untuk apa? Untuk kebangsaan gitu. Pesepol sama besok nih yang ketiga Pesepol. Tadi saya ada kirim ya tanggal 11 kan? Tanggal 11. Di situ juga sampai juga membantah kemarin, sampai mereka saking ininya tahu gak untuk membantah begitu sampai dibikin rekening sendiri itu RIP toleransi. Katanya di belakang JPS dan sebagaimana kan, wah isunya gila-gilaan. Akhirnya saya bertemu dengan Habib Ali, di situ ada bisa di unmute Pak Sepol, Habib Ali sama Habib Ali. Bro Franky on Jesse. Namanya pakai apa, nama apa? Ali, Habib Bentar, Ali. aja gua jadiin ini deh, gua jadi co-host, tolong cari ini. Nah, sekarang lu udah bisa ini. Bentar. Ada Habib Syakur Ali Mahdi. Ya, silakan. Ya. Udah ya? Udah dibuka belum? Udah dibuka. Sudah ya? Hah? Udah dibuka ya?
Nah makanya ketika pertama kali bertemu dengan Habib pun begitu, ketemuannya lucu gitu. Ketemuan jajan di Polda gitu. Salah apa ya gue ya? Dan gitu Habib datangnya lama, mateng dah gue. Tapi di kafe gitu. Walaupun gini, saya assalamualaikum gitu dan shalom. Loh, ini Habib namanya tadi pakai nama apa tadi? Habib Syakur Ali. Habib Syakur Ali. Oh ini. Ya. Habib Syakur Ali. Ya, disayapin sekalian. Ya, kita berbincang, kita bercanda, malah bercanda terbawa terbahak-bahak, jadi nggak apa, jadi mengubah mindset saya juga. Terang tadinya kan mindset saya mengenai itu nama ini, jadi ada begitu loh, ternyata ada juga yang maksudnya yang sangat care dengan yang berbeda iman begitu, tanpa ada perbedaan gitu. Dan besok pasti dipastikan Habib akan ikut dalam itu festival, dan juga mungkin di sini karena gini festival jujur aja kan rekan-rekan kawan-kawan mungkin kalau audiens gitu akan diterima di dalam DPR harus antigen dan swab. Nah bagi yang ingin menabur bisa ke nomor rekening nanti festival tampilkan, bagi yang ingin menaruh di YouTube silakan datang gitu, nanti bertemu dengan Ibu Hana. Begitu. Jadi saya kan juga ada untuk membahas semua framing saya ada kepentingan aja. Saya tidak pernah ada kepentingan apapun termasuk festival gitu. Jadi tidak ada kepentingan apapun, apa yang mereka bawakan kita hanya memberikan support, dukungan gitu. Contohnya mengenai YouTube atau apa saya serahkan ke orang lain, tidak ngambil jabatan, tidak Rp1 pun, termasuk bagi yang ingin menabur pun saya langsung kenalkan kepada mereka begitu. Ya mungkin habis ini Habib kali ya, Habib akan berbicara, terus siapa? Frankie ya. Habib Ali, assalamualaikum Habib Ali. Habib Ali, mana nih Habib? Udah dibuka loh mic-nya, Pak Sur? Sudah. Halo, shalom. Sendiri. Iya, shalom Habib, silakan Habib. Shalom. Ya. Selamat malam. Selamat Shalom, malam. salam kenal. Salam kenal, Pak Ali. Selamat malam, Bapak. Salam kenal. Ya, saya lebih suka dipanggil Pak Ali saja. Ya, terima kasih atas kesempatan yang baik ini, yang mulia ini. Jadi memang saya itu sejak 22 tahun saya menggelorakan solidaritas nurani kebangsaan. Gerakan nurani kebangsaan. Jadi saya itu kan punya cita-cita setiap anak bangsa yang lahir di Indonesia, yang besar di Indonesia, yang merantau di luar negeri, yang berkarya di luar negeri, harus dan wajib mendedikasikan nuraninya untuk bangsa kita tercinta ini. Jadi kita ini semua berdiri sama rasa, sama rata, sama tinggi. Kita tidak boleh kenal dengan pakaian agama. Kita harus mengenal bahwa saya Indonesia, saya insan suci Pancasila, saya insan Indonesia yang sejati. Jadi selama perjuangan saya itu, ya alhamdulillah dengan tulus ikhlas untuk menggelorakan toleransi. Memang selama perjuangan saya ini banyak hambatan dan banyak tantangan, tapi itu merupakan sebuah anugerah. Tuhan memberikan anugerah kepada saya menerimanya, saya mengimani, karena saya ingin semua anak bangsa ini bersatu, bergandengan tangan, bisa membanggakan Ibu Pertiwi. Jadi kita semua harus membuat negeri kita tercinta ini bermartabat di dunia internasional. Kira-kira itu visi dan misi saya. Saya kembalikan lagi kepada Pastor Paul. Terima kasih. Luar biasa, betul ya. Kita memang di sini banyak orang menyangka bahwa kita ini anti-Islam, ya. Termasuk si Gus Yakut pun, saya bilang ini Menteri Agama lama-lama tambah dodol juga, tambah blow on juga ya.
Nah, makanya Ya. saya ajak ngomong nggak berani si Menteri Agamanya, ya kan? Iya, iya. Nah, kadang-kadang orang berpikir sebenarnya apa sih yang mau kita lakukan? Apa sih yang paling benar buat Indonesia? Apakah agama Kristen? Apakah agama? Oh enggak, agama tidak cocok untuk Indonesia. Yang cocok itu ya Pancasila. Karena itu kalau kita nggak bisa duduk bersama. Kalau kita bicara agama, nggak bakal bisa. Karena dari awalnya sudah nggak bisa. Tapi kalau kita ambil yang sama, ya kita kan rukun. Jangan yang beda kita duduk bersama, yang sama ya kita duduk bareng-bareng Pancasila ini. Jadi itu yang salah dari konsep. Bahkan Menteri Agama pun, makanya saya bilang tadi, ini Menteri Agama tambah lama tambah dodol juga. Dapat hibah uang sitaan hasil korupsi, bukannya dibikinkan rumah Pancasila supaya semua agama bisa duduk bareng, malah dibikinkan madrasah. Kan geblek ini Menteri Agama ini kan. Makanya saya bilang ini Menteri Dajjal ini mau mengambil alih semua agama, mau disetir sama dia. Kan kurang ajar ini kan. Nah, Iya, Pancasila, betul. kita harusnya duduk di dalam rumah Pancasila, bukan di bikin madrasah. Emang yang bayar pajak yang dikorup cuma duitnya orang Islam doang. Nah, ini kan nama menteri nggak bener ini namanya. Saya bilang ini Menteri Agama ini nggak bener ini. Tambah lama tambah nggak bener juga. Ntar nanti tiba-tiba ketangkep korupsi Ya. lagi ntar nih. Aduh, udah. Tapi sebentar, ini ada once nih, once lagi, once. Si Onje, Onje, silakan Onje. Ini korlap kita di lapang nih, luar biasa ini. Malam, Onje. Shalom Pak Pastor. Shalom Onje. Ya, Pak Habib. Assalamualaikum, Bib. Sebenarnya saya sih nggak mau masuk di sini sih, Pak JPZ, karena saya juga bingung juga. Kita ini tanpa menjatuhkan siapa dan siapa, kita ini melakukan aksi damai toleransi ini dengan hati. Kita meminta kiri dan kanan untuk membantu kita. Sebenarnya kita nggak meminta sih. Waktu itu kan ada pertanyaan dari Askri, kami sampaikan. Pertanyaan dari Pak JPZ, kami pun sampaikan. Kendala kalian dalam melaksanakan aksi apa? Kami sampaikan apa yang menjadi kendala kami, yang menjadi beban kami. Kalau cuma bakal orasi, terus kami mengeluarkan kata-kata yang keras, itu sih udah menjadi risiko dan bagian kami. Itu bukan menjadi beban. Yang menjadi beban ini, jikalau ada teman-teman datang dan kita tidak bisa kasih makan. Karena kita sebagai penggagas, saya sebagai penggagas, saya punya beban terhadap itu. Dan untuk biar bisa menjadi atensi masyarakat di sekitar situ, ya kita harus ada sound yang bisa menghasilkan suara yang besar. Oleh karenanya itulah beban kami, komando, spanduk, bendera, dan konsumsi. Waktu kami sampaikan itu, Pak JPZ meminta bantuan kepada lingkungan atau komunitasnya Pak JPZ, dan kami dibantu waktu itu dengan ngasih kotak sebanyak 300. Kami dibantu dari teman-temannya yang mendengar di channel ini dengan 4,5 juta. Tapi kami dikatakan bahwa Pak JPZ menunggangi aksi kami. Terus ada yang menuduh kami ini bekerja sama dengan JPZ. Saya kadang-kadang saya bingung juga, ini teman-teman mau berbicara hukum tetapi nggak paham hukum. Saya bilang Pak Pastor, saya bilang kalau memang, ini di garis bawahi ya, kalau memang Pak JPZ ini melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, ditangkap. Garis bawahi itu ya, tangkap. Kalau memang menyalahi hukum yang berlaku, tinggal koordinasi aja kan tangkap. Terus pasalnya ini pasal apa? Kalau memang Pak JPZ ini, Pak Pastor ini dinyatakan untuk karena pasal penistaan agama,
Ya apa urusannya dengan Pak PZ untuk bantu kami dengan konsumsi lewat ngomong ke temannya? Saya kadang-kadang saya nggak ngerti. Jadi kami ini RIP toleransi, mau nggak mau Pak, kami tunjukin buat masyarakat, buat khususnya orang-orang yang membicarakan ini dan itu. Kami tunjukin, kami berdiri di kaki sendiri, kami bikin rekening sendiri. Saya bilang, kalau memang MKC pun itu menyalahi apa yang beliau lakukan, itu menyalahi hukum. Ingat ya, menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya pasal apa? Penistaan agama. Monggo. Saya kan udah bilang, tidak satu orang pun tidak boleh kalah dengan hukum, dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tetapi kami nggak paham juga, Pak Pastur, bapak-bapak semua, teman-teman, ibu bapak yang menyaksikan channel ini, kami nggak paham juga. Kami dibilangin aksi ini cuma aksi Kristen. Dasar apa ini bisa? Makanya saya bilang, kalian boleh menuduh apa saja, tetapi monggo disertai dengan data. Kalau kalian bilang aksi ini khusus untuk Kristen, datanya mana? Gitu loh. Kalau memang aksi ini ditunggangi sama seorang Paul Zhang, buktinya mana? Semua redaksi bukan redaksi dari Paul Zhang. Bukan. Itu kami yang pikirkan sendiri, kami yang bikin sendiri, kami yang berorasi sendiri. Tidak ada titipan-titipan sana dan sini. Boleh saya berani ngomong di depan umum seperti ini bahwa kami terima dari Pak Paul Zhang cuma 4,5 juta, nasi kotak 300, dan teh dan kopi. Itu ada gorengan lagi yang dikasih sama Ibu Esther waktu itu. Itu aja, kami tidak ada dapat satu orang 2 juta, satu orang 5 juta, tiga ada. Kami tidak ada dapat itu. Yang orasi dapat duit sekian, tidak ada. Kami pulang pun kami bingung, kami isi bensin pakai apa? Teman-teman pun bingung, pulang bagaimana, nanti anaknya di rumah minta jajan bagaimana, beli beras bagaimana. Tapi teman-teman ini tidak pernah berpikir, kami ini berpikir tentang negara, sekalipun kami tidak punya apa-apa, kami ambil risiko untuk menjadi martir. Apapun itu kami maju di depan. Tetapi tolong, kalau Anda tidak bisa membantu kami dengan logistik, Anda tidak bisa membantu kami pun dengan doa, tolong jangan membawa isu yang tidak masuk akal. Gitu loh. Saya kadang-kadang sampai saya udah mau putar laras saja Pak Pastur. Saya udah mau putar kiblat aja, saya pikir udahlah. Kalau memang ini perang lah, tinggal kita cari paspor atau kita pulang aja, pulang kampung aja Pak. Begitu. Mau ada pertanyaan kepada saya, intoleran mana yang kalian perangi? Toleransi mana yang kalian yang mati? Saya pikir ini orang udah hidupnya di mana? Ini buta apa bagaimana? Ada orang berbajukan agama, pemuka agama, terus bisa memaki-maki di khotbah, di dakwah, memaki-maki agama lain. Banyak kok, tinggal buka aja kok. Di YouTube udah ada. Terus ada lagi tidak boleh sebut nama. Kenapa tidak sebut nama? Kalau memang MKC itu bersalah, hukum yang berlaku di Indonesia, ya hukum. Seorang Paul Zhang kalau memang salah dengan hukum yang berlaku di Indonesia, ya hukum. Kenapa mesti ditahan-tahan? Kalau sekiranya Anda paham hukum, Paul Zhang salah, ya hukum, lapor, buka laporan. Kenapa kami disalah-salahkan, kami disangkut-sangkutin? Kecuali seorang Paul Zhang ini sebagai DPO kasus korupsi yang menikmatin uang dari Paul Zhang itu terlibat. Kalau memang Anda menuduh dengan kasusnya makar atau atau kasus penistaan agama lain dikata-katain sama seorang Paul Zhang, apa urusannya sama duit? Itu loh. Jadi saya minta Ibu Bapak bantu kami lah dengan doa. Kami sekarang berdiri sendiri di sini. Saya mau katakan bahwa besok mau kegiatan, kami kekurangan uang untuk pembayaran konsumsi ke Ibu Esther. Demi Tuhan, saya nggak bohong. Itu Ibu Esther sebagai saksi, kalau bisa dihubungin. Kami masih ada kekurangan uang untuk bayar beliau untuk malam ini.
ada kekurangan bayar sekitar 600.000. Ini kan kami usaha sendiri. Teman-teman kami yang lucunya, kami dihancurin sama orang-orang yang menyatakan diri ini menjaga NKRI, menjaga persatuan dan keutuhan. Mana persatuan Anda? Saya kalau seumpamanya saya salah, saya nggak berani lawan. Tapi kalau saya benar, 1000 di kiri sana, saya 1000 di kanan saya, 2000 di belakang, dan 2000 di depan, saya lawan. Saya nggak ada urusan. Kebenaran kita mesti berpijak di atas kebenaran. Begitu loh. Kalau sampai saat ini tidak ada orang yang berani menghubungi saya untuk, Frankie, benar nggak RIP toleransi itu ditunggangi sama seorang Paul Sang? Tidak ada. Cuma koar kiri, koar kanan, ngomong kiri, ngomong kanan, ini itu. Aduh, ayo dong jadi laki-laki yang jantan. Di depan saya bicara. Kalian terima duit dari Paul Zhang, sekian. Tunjukin bukti, bicara depan saya. Begitu, itu laki-laki. Kalau memang saya baku pukul, saya kalah, ya udah kalah. Tapi kalau Anda baku pukul sama saya, Anda kalah, ya pulang latihan lagi. Begitu, itu laki-laki. Jangan bicara di belakang-belakang, saya nggak suka. Ini kita nih berjuang, kita nggak, Anda nggak tahu, nanti terancam saya punya istri, saya punya anak bagaimana. Anda nggak tahu, saya punya keluarga bagaimana. Itu loh, Pak Paul Zhang, saya mau katakan buat bapak-bapak semua, bahwa kami ini di RIP toleransi, beban kami bukan kami berhadapan sama radikal. Bukan. Beban kami bukan kami berhadapan sama teroris. Kami nggak takut kalau memang hari ini bom, Tuhan bilang mati. Gitu. Tapi kami punya beban, terutama saya. Saya ini dituduh, Pak. Saya dituduh habis-habisan. Saya dituduh. Saya nggak ngerti maksud tujuan mereka ini apa. Memang orang-orang pecundang itu begitu, Pak Frankie. Dari kemarin kita udah bilang ya. Setiap ini pun kita selalu ingatkan. Orang pecundang itu dia nggak banyak kerja, tapi dia banyak ngomel, ya. Kalau orang-orang kayak kita kan tidak mau dipecundangin, jadi kita kerja terus. Tetapi ketika kita kerja, orang-orang pecundang ini ngomelin kita, itu udah biasa tuh. Kalau yang bilangin saya DPO itu sebetulnya orang bodoh, ya, karena saya warga negara Eropa. Bagaimana bisa di DPO Indonesia, ya? Bagaimana saya kalau mau DPO saya, maka pemerintah Indonesia harus men-DPO Geert Wilders, ya, Jay Smith, itu harus di DPO semua tuh. Karena mereka menista agama Islam kan? Sama saja dianggap menista agama Islam kan? Apa yang saya lakukan sama sekali tidak menista, sama sekali bukan pelanggaran hukum di negara di mana saya sudah menjadi warganya. Nah, justru saya dilindungi. Jadi nggak bisa saya di DPO-kan. Nah, kalau orang yang mengatakan saya DPO ini, satu, dia kurang pinter. Ya, dua, ya memang cuman buat ini saja, kayak polisi kan kemarin kan adalah biar mingkem aja deh, kan begitu kan, nggak bisa, intinya begitu. Jadi yang saya lakukan dilindungi oleh negara di mana saya sekarang bernaung, ya. Nah, kedua, yang ketiga, ya, bahwa itu sudah biasa, ya, kayak Pak Frankie begini diserang, yang menyerang justru orang sendiri, ya, konyol ya. Tahu ketika saya memberitakan Injil dulu waktu di Indonesia, yang nyerang saya SMP sudah beritakan Injil, ya. Yang ngomelin saya pendeta-pendeta loh. Itu udah biasa itu. Saya kemudian SMA, saya disidang tiap hari, hampir tiap minggu itu saya dipanggil ya sama pendeta-pendeta ini disidang gara-gara memberitakan Injil. Itu udah biasa itu. Nah, waktu kita memberitakan Injil lagi, waktu saya tahun 2015 saya masih memberitakan Injil di Indonesia, saya ditanya. Ya, saya kan pinjam gedung gerejanya orang ya kan, yang mana-mana yang dekat. Terus saya dibilangin sama seorang pendeta di sana, Pak, jangan membaptis di sini lagi, Pak, karena kita takut sama FPI, Pak, sama orang Islam, nanti kita digeruduk, Pak. Loh, bukannya gereja tugasnya baptis orang? Iya, Pak, tapi jangan, Pak, jangan di sini. Ya sudah, saya terima kasih. Justru kebetulan sehingga saya tidak perlu dengan ini, saya tidak perlu lagi kerja sama organisasi gereja. Saya baptis sendiri di sungai, itu lebih merdeka. Sampai hari ini kita eagle flies alone. Kita senang, kita nggak perlu dibayang-bayangi gereja lagi. Dan tidak ada satu gereja pun di Indonesia yang membayari aktivitas saya, sehingga saya tidak perlu nurut sama mereka. Dan saya bersyukur dengan itu, sehingga saya tidak perlu disetir. Bahkan gereja di Indonesia ada yang menyebut saya sesat. Wah, itu tambah bagus lagi buat saya, sehingga saya tidak perlu sungkan-sungkan sama gereja. Begini Pak PZ, maksudnya jadi begini sudah Pak. Biasa Pak. Begini Pak, maksud saya begini.
Maksud saya begini Pak PZ, kalau mereka sebutin Pak PZ ini sesat, itu hak mereka Pak. Tapi mereka datang lalu mereka berhadapan muka dengan Pak PZ, lalu argumen situ Pak dengan dasar apa? Oh, nggak berani mereka Pak. Justru itu Pak, makanya Nggak saya berani, pecundang Pak. Makanya Itulah itu yang saya sesali Pak. Itu biasa itu Pak. Makanya Iya, Pak Franky makanya gitu kan saya langsung ketawa kemarin sama wah udah biasa itu. Iya, saya bilang Pak PZ itu 1.000 perak pun beliau bacain. Ya, kalau memang beliau kasih saya 4.600.000 pasti beliau bacain. Karena saya ngomong cuma 4.500.000. Ya. Saya bilang kalau memang kurang 100.000 yang beliau pasti beliau bacain. Cuma teman-teman ini saya bingung loh apa. Jadi begini Pak, saya cuma mau bilang begini. Kalau anda beragam, anda harus melindungi toleransi. Itu pesan saya. Kalau anda beragama, anda tidak perlu takut dengan intoleran dan anda harus berdiri untuk melindungi toleransi. Apapun resikonya, itulah hidup Pak. Ya, sampai kapanpun, selagi masih ada intoleran, kami akan berdiri untuk menjaga toleransi Pak. Setelah RIP toleransi ketiga besok, rencana kami akan lakukan di RIP toleransi 4 yang sangat heboh di negara ini Pak. Itu kami akan lakukan Pak. Memang kami butuh biaya, tapi kami akan berdoa Pak sama Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan pasti punya cara untuk menolong kami, untuk melengkapi kami dengan segala kebutuhan kami. Kami percaya itu Pak. Makanya kami tunjukin, supaya jangan merapat terus dengan Pak Putih Pak. Merapat terus dengan Pak Putih. Jadi bisa ini Pak, bisa selalu ada koordinasi Pak. Ini kan Pak Amin Wijaya juga ada masuk dalam timnya Pak Putih juga ini kan. Luar biasa sekali. Pak, jadi, tapi hebat sekali nih ya timnya Pak Franky ini ya. Sebentar Pak Franky, ini terakhir nih kita dengarkan Bobby, silakan. Ini Bobby tapi mic-nya rusak loh Bobby loh. Silakan Bobby. Kita izin 1 menit aja. Itu Bro Franky nanyain baju tuh katanya itu. Oh, baju juga lagi dicetak sama si Owen. Udah dikirim, nggak tahu nih Pak Putih gimana tuh Pak Putih. Wah, mesti ditanya loh, kirimnya kapan, ininya kapan loh. Nyampe di Pak Putih. Iya, mesti dikasih ke Pak Putihnya loh. Ya. Pak Putih memang kekurangan orang loh, mesti ada yang standby di sana loh di posko ini. Dia katanya kan karena ada ini terus belum ada. Karena tidak mungkin diambil alih dipakai sendiri karena ada tulisannya RIP intoleransi dan ada Blessing You Channel ya kan? Kan nggak mungkin dipakai sendiri. Iya nggak, maksudnya kan karena lagi dalam pengurusan apa, tapi Pak Franky bilang nggak jadi masalah itu, Pak Amin kan juga dalam pengurusan itu. Oke, tapi itu kalau sudah jadi berarti sudah dikirim, berarti mesti ngirimnya kapan, ininya kapan gitu. Udah nyampe. Ini Pak Putih ada di sini, Pak Putih nih. Salam ya. Ya. Itu mengenai baju Pak. Jadi dari teman-teman kita punya lawyer, karena kita mau bergerak hukum, kalau kita belum Dirjen UH belum boleh keluar dulu Pak. Kalau enggak kita nanti dicuri start Pak, karena di belakangnya ada tulis Galarua Pak. Karena nanti ada tembak foto atau apa, kita punya izin bisa bermasalah dan kasus hukum besar yang mau kita kerjakan nanti bermasalah Pak. Mohon bersabar aja ya. Jadi itu di hold dulu, tetapi itu tetap bisa dipakai kapan saja ya oleh teman-teman ini ya. Toleransi itu. Kan makanya nggak mungkin kita pakai sendiri karena ada tulisannya RIP intoleransi. Iya, karena ini tadi kita cek ke Dirjen AHU, jadi itu sudah di atas, tinggal ditanda tangan, baru dikasih ke kita. Wah sayang sekali, berarti kalau ini teman-teman besok ini belum bisa ada kaos ya. Besok. Untuk yang karena berikutnya ya. Ada tulisan Galarua ya, sama logo Galarua. Oke. Jadi tim penasihat hukum kita tidak mengizinkan karena kita mau bergerak di class action dengan kasus-kasus besar. Nanti didompleng ini. Karena beberapa kan kita sudah mulai jalan melalui otoritas dari tim lawyer, belum Galarua yang bergerak, masih tim lawyer ya. Demikian, mohon maaf Pak Amin ya. Oke ya. Jadi untuk mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini selesai, jadi bisa dikirim. Ya.
Karena itu Karena memang begitu, kaosnya punyanya grupnya Pak Franky karena ada tulisan RIP intoleransinya itu kan. Iya. Nggak mungkin dipakai kita sendiri, nggak mungkin kita pakai sendiri juga nggak mungkin kan. Ada tulisan RIP intoleransinya, ada tulisan Dressing You channelnya juga. Ya, boleh Oke, ini Pak Bobi silakan. Boleh izin 1 menit lagi nggak? Mungkin Pak Habib ada mau sampaikan yang ini terlalu untuk close karena besok Ya. kan beliau mau orasi. Ya boleh. Habib Ali. Habib mana Habib? Silakan Habib. Habib Ali masih ada? Udah tersign out kelihatannya. Ah, Oke, lanjut dulu ya Bobi ya, silakan Bobi. halo, Bobi. Ya, kedengeran shalom. Pak? Ya. Shalom, kedengeran. Ya, ya. Selamat malam. Wah, tersign out juga nih Bobi nih. Oke, nih Pak Habib Ali ada nggak di sini? Pak Alinya ada nggak? Sign out kali ya. Ya, Pak Habib Ali juga tersign out juga ya. Tadi memang kelihatannya sinyalnya beliau kurang bagus juga. Signal Ini Pak betul. Bobi ke sign out juga. Oke, ini karena sudah jam 6, sudah jam 6 jadi jam 12 malam di sana ya. Di sini jam 6 sore. Kita harus sudahi pertemuan kita pada malam hari ini luar biasa. Jadi itu ya tentang khilafah ini kita sudah bicara panjang lebar 2 hari ini. Besok kita kuliah Pancasila dengan Pak Cinta Tobing ya. Dan kita sama dengan apa namanya dengan apa yang kita bicarakan ini sebetulnya ini bukan hal yang main-main ya. Bukan hal yang main-main. Jadi saya kira Anda semua kalau ada hal-hal seperti ya kita masih mau saling menyerang orang-orang yang menebar roh ketakutan dan orang-orang yang kemudian sedang berjuang terus Anda mau diskreditkan, wah itu Anda bakal pertama yang akan jadi Yudas itu ya, dan itu sudah terjadi ya, dan itu sudah terjadi di zaman Bizantin runtuh, di zamannya Andalusia, di zamannya kerajaan Yaman runtuh, itu sudah terjadi. Siapa pengkhianatnya? Orang gereja sendiri. Ya, oke, kita akan tutup di dalam doa nih. Pastor Putih silakan, Pastor Putih tutup dalam doa. Mana Pastor Putih ada di sini, Pak Pendeta Putih? Oh, minta tolong dong tampilkan yang tadi saya kirim dong, yang buat Apa itu? besok. Saya kirim buat besok. Ini apa Putih komandan 1 menit. Bentar, ini apa tuh? Amin kacau. Yang buat besok. Jadi yang mau meliput apa silakan dan bergabung. Tangan. Babu bisa share sendiri-sendiri, bro. Bisa share sendiri, bro. Soalnya saya mesti mindahin dulu kalau dari sini. Ya sambil ditampilin, Pak Pendeta Putih sambil berdoa. Ore, mari kita berdoa. Saleh-saleh Kristus, sebangsa setanah air yang kau memiliki bahasa Indonesia yang sama, yang saat ini mungkin berada di belahan dunia, berwarga negara lain di 139 negara. Hal yang kita bicarakan ini khas ya, khilafah yang ingin menjadikan Indonesia menjadi bagian dari apa yang mereka rencanakan secara tersembunyi. Tapi Tuhan baik, melalui channel Paul Zhang ini Tuhan membongkar semua yang ingin mereka lakukan bagi bangsa kita Indonesia. Rencana-rencana tersembunyi ini melalui link Zoom ini, strategi mereka mulai dipatahkan dengan kantor, terutama dengan terbitnya buku Pancasila, di mana Pak Brigjen Junius Tobing menjadi alat Tuhan untuk menerbitkan kembali buku Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara Republik Indonesia. Untuk itu Bapak-Bapak, kami mengucap syukur atas kesempatan yang kau berikan bagi setiap kami berbagi informasi. Mungkin juga kami memaparkan segala yang kami tahu, mungkin tidak sama satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa memilah-milah, bisa mengerti satu dengan yang lain atas informasi-informasi yang kami terima. Karena satu hal yang kami rindukan, Indonesia itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara khilafah atau bukan negara lain yang mereka punya rencana tersembunyi bagi bangsa ini. Bapak-bapak, semua orang yang tergabung di link ini Tuhan berkati Tuhan. Mereka kemudian berdonasi di lembaga-lembaga yang resmi
di dalam situs Zoom ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, balas berlipat kali ganda, karena kami tahu dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berikan, semata-mata mereka rindu Indonesia berdiri teguh dengan dasar Pancasila, dengan keterbatasan, kekurangan, dan apapun yang mereka alami sekarang, mereka masih bisa berbagi supaya apa yang kami lakukan bagi Indonesia ini, Pancasila adalah satu-satunya dasar negara, berjalan dengan baik, tidak ada lagi porak-poranda politik identitas, terutama di 2024 Tuhan. Biarlah pesta demokrasi 2024 nanti Tuhan, kami yang punya hak pilih sama, kami berani masuk ke bilik di mana kami bisa memilih siapapun, presiden, DPR, MPR, ataupun orang-orang yang ada di DPD, bahkan tingkat 1, tingkat 2, sampai semua bagian dari para pemimpin di tingkat 1 dan tingkat 2 Tuhan. Untuk itu Aba Bapa, dalam nama Yesus, ke depan yang menjadi incaran orang khilafah ini adalah supaya di 2024 orang-orang mereka memiliki posisi-posisi ring 1, mulai dari bupati, wali kota, dan gubernur, kemudian menjadi orang-orang di ring 1 di setiap partai-partai politik yang ada, supaya bisa menduduki DPR, MPR, bahkan DPD Tuhan. Untuk itu Aba Bapa dapat dalam nama Yesus celikkan mata setiap anak bangsa yang ada dari Sabang sampai Merauke, Pulau Yah sampai Pulau W, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Selain daripada itu dasar negara yang mereka mau buat, Tuhan kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan, berkati kami dengan berkat yang daripada hamba-Mu Pak Pauzang Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat ini kita kirimkan juga untuk sahabat kita Pak Darmawan dan Pak Kasia dari penjara, dan orang-orang tertindas, mau dari Syiah, Ahmadiyah, Kafatar, ataupun aliran apapun yang sedang ada dalam penjara yang ditindas karena apa yang mereka yakini. Ya bareka Adonai wa ismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya Adonai pene oleh kabihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Adonai, kami kurios kami dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Semua bisa nyalakan mikrofonnya.